Tes tes. Udah ada. Udah. Om, baru mana eta? Udah. Pembelajaran hari ini kita awali dengan ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Biar kita semangat walaupun masih masa pandemi dan kebetulan di sekolah kita sekarang lagi ada vaksinasi dari kelurahan dan kebetulan juga hari ini cuaca yang mendung tetapi tidak menyurutkan kita untuk proses belajar secara luring ini ya. Baik, biar semangat ya. Semangat pagi? Semangat pagi? Baik, seperti biasa ketika kita akan mulai praktek silahkan pimpin berdoa dari ketua kelasnya. Sebelum kita memulai praktek, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, saya absen dulu. Absennya saya absen dulu ya kehadirannya. Ahmad Rosid, Andrian, Ardi, Deas, Hofi, Jihan, Muhammad Rizki, Muhammad Dio, Rahmat Munir, Rian Ferdiansyah. Ada yang belum absen? Oh ya, Aldi Rizaldi ya. Satu orang lagi mungkin belum hadir ya. Baik, kita berjalan aja, tidak apa-apa. Sebelum melakukan aktivitas, kita bagi dulu kelompok biar nanti sistem belajar mengajarnya terstruktur ya. Jadi di sini ada 3 unit sepeda motor, ada Supra X injection, ada Supra X karburator, ada Tiger, Honda Tiger. Nanti saya bagikan kelompoknya nanti ini disesuaikan. Setelah itu kita lihat pemaparan video dulu di sana, ya di yang ruang udah yang saya sediakan. Kemudian nanti kalian balik lagi ke sini sesuai dengan kelompoknya. Paham ya? Oke, untuk kelompok 1, Ahmad. Ada? Sok di depan. Ardi ada? Oke, Ardi. Andrian di kelompok sini. Sama Rian Ferdiansyah di belakang. Ini nanti mengerjakan motor Supra X yang ini. Ya, mengerjakan Supra X yang ini. Yang kedua, Deas. Deas di depan. Hofi di belakangnya. Jihan di belakangnya. Sama Aldi Rizaldi. Yang ketiga, Rizky. Ada Dio, Rahmat. Baik. Di pertemuan yang sekarang kita membahas tentang evaluasi kerja sistem penerangan. Dan KD 4.9-nya memperbaiki kerja sistem penerangan. Ya. Setelah dibahas kita minggu kemarin di kelas sewaktu
kita udah membahas apa itu sistem penerangan. Ada yang masih ingat sistem penerangan itu apa? Baik, siapa namanya? Andrian, Andrian. Apa itu sistem penerangan? untuk menerangi jalan pada saat berkendara di malam hari. Oke, untuk menerangi jalan pada saat berkendara di malam hari. Oke, bisa. Kemudian sistem penerangan ini ya dibagi menjadi dua mungkin itu ya. Apa aja, ada yang tahu? Apa tuh? AC dan DC. AC dan DC. Berarti nanti di sini ada yang ke bagian AC, ada yang ke bagian DC, gitu ya. Nanti kita coba. Kemudian kita lihat video yang udah saya siapkan di sana. Ada video, ada pemaparan sedikit dari saya. Nanti kita sedikit tanya jawab di sana, ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, kita sekarang ke sana dulu. Baik anak-anak, bisa ke sebelah sini. Ini ada sedikit video, tolong disimak sama kalian, ya. Pemaparan tentang sistem penerangan. Nah, nanti ada avometer ya. Nah, ada obeng juga. Nanti kita siapin. Pemeriksaan pertama kita coba periksa lampu atau bohlam berfungsi atau tidaknya. Nah, di lampu, di bohlam, cara pemeriksanya kita laksanakan secara visual. Lihat ada tidaknya kontinuitas antar satu elemen. Kemudian terbakar atau tidaknya.
Baik, itu untuk video yang udah saya share ke kalian. Kemudian di sini sedikit ada perangkat PowerPoint ya. Oke, sebelum ke PowerPoint, tadi di situ ada beberapa langkah pengecekan. Yang pertama tadi ada pengecekan bola ada lampunya, ada apa lagi? Saklar, betul. Terus apa lagi? Dimer. Apa lagi? Baterai. Jadi itu nanti sama kalian harus diukur, ya semuanya harus diukur, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti saya akan bertanya keliling ke semua peserta, bukan hanya kelompoknya, tetapi ke semua peserta untuk menilai hasil kinerja kalian. Bisa ya? Oke, kemudian ada sistem penerangan. Sebelum kita lanjut ke sini, ada pertanyaan nggak untuk sistem penerangan? Ada pertanyaan dulu? Baik, siapa namanya? Hovi. Gimana Hovi pertanyaannya? Mengapa lampu dekat dan lampu jauh menyala secara bersamaan? Oke, pertanyaan dari Hovi. Pak, kenapa lampu dekat dan lampu jauh nyala bersamaan gitu? Jadi dalam artian saklar ditekan, jadi nyala dua-duanya, lampu dekat nyala, lampu jauh nyala, mungkin gitu ya. Ada yang bisa menjawab? Siapa namanya? Sini. Rahmat Munir. Rahmat Munir. Ya. Pertanyaannya Yang ke satu terjadi kesalahan kabel jauh dan lampu dekat. Ya, Terus yang kedua kerusakan saklar. Oke, pertanyaannya tadi, kenapa lampu dekat dan lampu jauh nyala bersamaan? Jawabannya itu terjadi hubungan mungkin ya, terjadi hubungan antara kabel yang lampu dekat dan kabel lampu jauh. Yang kedua, terjadi kerusakan pada saklar, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Siapa? Jihan? Apa penyebab jika lampu mati? Apa penyebab jika lampu mati? Lampu mati mah udah umurnya. Tapi mungkin gini ya, apa penyebab jika lampu cepat mati mungkin ya? Jadi dipasang beberapa lama mati gitu mungkin ya. Ada yang bisa menjawab? Oke, Ardi? Watt lampu tidak standar dan kelebihan arus, Pak. Dan kelebihan arus. Yang kesiangan boleh masuk. Menambahkan? Boleh menambahkan? Siapa? Rian Ferdiansyah. Kalau pendapat saya Pak kan pernah juga mengalami, biasanya itu terjadi karena dari kiproknya juga yang rusak Pak. Nah biasanya kan kalau misalkan kiproknya yang rusak, di situ tidak ada tahanan yang masuk kepada kiprok sehingga arus berlebihan masuk kepada lampunya. Oke, jadi kerusakan pada kiprok. Terus apa lagi tadi? Jawabannya kelebihan arus karena rusaknya kiprok juga ya. Apalagi? Jadi arus yang masuknya AC gitu. Jadi seperti itu Jihan. Jadi kenapa ketika Jihan pakai motor lampunya udah diganti pas gas mungkin ya cepat putus karena arus yang dihasilkan itu AC mungkin gitu. Jadi yang masuk AC. Jadi lampunya cepat putus. Gitu Jihan ya. Oke, di sini ada pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, evaluasi kerja sistem penerangan, dan memperbaiki kerja sistem penerangan. Oke, sistem penerangan ini tadi fungsinya udah ya, untuk menerangi, siapa tadi yang jawab ya? Ada ya, untuk menerangi jalan katanya di malam hari, dan lain-lain mungkin ya. Ini udah kita bahas minggu kemarin, ini ada fungsi sistem penerangan pada sepeda motor, suatu komponen utama yang harus dimiliki sebuah kendaraan seperti sepeda motor, karena sistem penerangan tersebut sangat diperlukan untuk keselamatan pengendara dan keselamatan orang lain. Adapun fungsi sistem penerangan adalah sebagai penerangan jalan untuk pengemudi dan orang lain untuk ketertiban dan keselamatan bersama serta untuk menerangi jalan ketika dipergunakan di malam hari. Seperti itu ya. Baik, komponen sistem penerangan itu ada lampu kepala, lampu kotak, ada panel.
gitu. Jadi kalau lampu kepala mungkin lampu bagian depan yang menerangi itu, kalau lampu kota, lampu yang kecilnya itu ya, yang seri, senja, ada lampu panel. Apa itu lampu panel? Lampu yang ada di speedometer gitu. Jadi itu harus nyala semuanya. Jadi kalau kita lagi berkendara di malam hari, tidak kelihatan kecepatan atau ampere bensin mungkin. Ya, kalau lampu panelnya mati, ketika ampere bensin nggak kelihatan, posisinya udah mau habis, kita nggak tahu gitu. Ya, jadi secara keseluruhan lampu yang ada di sepeda motor harus menyala, gitu ya. Oke, ini udah. Sudah mungkin itu ya. Kemudian saya mau membagikan lembar kerja peserta didik di sini, satu kelompok satu. Barusan udah kita bagi kelompok ya. Pak Yoga bisa diambilin sebentar LKPD-nya. LKPD-nya, maaf. Ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, tadi siapa? Ketua kelompoknya? Ahmad. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini. Oke, tadi yang kesiangan siapa? Ini kamu di kelompok 3 ya? Kelompok 3. Ya. Oke, ada LKPD di situ. Kita lihat dulu nih LKPD-nya. Boleh dilihat sama kalian masing-masing ya, per kelompoknya. Ada nama, tolong diisi. Kemudian ada job yang harus kalian isi di sini. Oh, ini ada kebetulan yang tadi ditanyakan ada di sini ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan atau job yang harus kalian lakukan. Kondisi lampu pastikan tidak putus atau terbakar, dan pemeriksaan wattnya pastikan sesuai dengan spesifikasinya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah apa? Ya, pemeriksaan. Dibongkar dulu ya. Dibongkar dulu sama kalian, pastikan lampunya yang tadi di video itu tidak hitam. Itu yang pertama. Yang kedua harus diukur menggunakan AVO. Ini nanti kalian bisa dibaca ya biar lebih cepat. Maaf Pak, mau tahu berarti untuk hasil ukurnya itu berupa angka ya Pak ya? Ya. Wattnya berapa watt gitu kan? Ya. Kalau putus dan tidak putusnya kan ada pemeriksaan. Nah, kalau gini biar gampang aja. Ini hasilnya, misalkan lampunya tidak putus, terus saja di situ tidak putus. Ya, atau kontinuitas gitu aja ya, biar lebih ini kontinuitas gitu. Ini kalian bisa baca di sini, ya. Ada 9 pertanyaan di sini, 9 job di sini. Tolong kalian kerjakan. Ini udah kita bahas sebelumnya. Udah mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau cukup, kita baris lagi ke sebelah sana. Nanti ketika kalian mencoba, coba baris dulu sebelah sini. Kalian mencoba nanti membongkar, ada pertanyaan-pertanyaan dari saya. Jadi wajib dijawab, kenapa? Karena itu masuk ke dalam penilaian. Siap ya? Jadi nanti yang nilainya kurang, harus diulangi berarti. Gitu ya? Oke, kelompok 1 tadi mana? Ini tadi. Ini kelompok 1. Motornya yang ini. Ya, oke, boleh langsung ke sini. Kelompok 2 di motor yang Supra X. Kelompok 3 di motor Honda Tiger. Alat dan bahan bisa dipinjam di Pak Yoga selaku laboran. Bisa langsung ya. Oke, sesuai dengan petunjuknya bisa langsung. Alat dan bahan ada di Pak Yoga. Jadi kalian bisa minjam ke Pak Yoga. Lampu depan ya.
Suara saya ada? Dengar? Lampu depan ya yang dibongkar. Sebelum pemeriksaan, udah dipastikan dilihat dulu. Nah, gitu. Oke. Oke, bisa langsung dimatiin. Sok dibongkar aja. Obengnya udah ngambil. Nama jangan lupa. Ini satu orang buat nulis jangan lupa. Pastikan diukur semua ya. Oke, ini lagi ngukur apa ini? Lagi ngukur lampu. Lagi ngukur apa? Lampu. Ngukur lampu. Ya. Gimana kondisi lampu? Kondisi lampu masih bagus. Ada kontinuitasnya atau ada hubungannya sama lampunya juga secara visual nggak hitam. Oke, nggak hitam. Lakukan pengukuran saklarnya ya, yang lainnya. Oke, kelompok 1 lagi mengerjakan apa kelompok 1 ini? Pemeriksaan bola lampu, Pak. Tadi pada saat kita cek, si lampu depannya itu dia tidak menyala, akan tetapi jika dilihat dari secara visual ini tidak ada warna hitamnya, tidak terbakar, berarti dan filamennya juga tidak putus. Tapi kita coba pastikan melakukan pengukuran. Oke, kalau dinyatakan putus, minta ganti di Pak Yoga. Siapkan Pak Yoga ya. Ya, baik Pak. Oke, lakukan pengukuran lampu dulu. Ini yang diukur apa ini? Dengan bohlam, Pak. Lampu ya. Ini dinyatakan kontinuitas ya, ada hubungan itu ya. Oke, ini baru bola lampu, terus yang lainnya, pengukuran yang lainnya. Ya, boleh. Kelompok 1 lagi mengukur apa ini? Ini mengukur saklar, Pak. Kenapa saklarnya? Coba bentar. Kita Oh, tidak bagus. Ini ada hubungannya untuk yang lampu jauhnya. Coba yang lampu dekat. Mungkin ada masalah ya. Coba ini sebentar. Coba sambil diperbaiki. Dimainkan dengan. Sambil diperbaiki. Gimana yang ini? Pemeriksaan apa sekarang? Yang kedua? Baterai. Silakan pemeriksaan baterai. Selektornya udah benar? Selektornya di posisi berapa? DC volt ke DC volt 50. Gimana kondisi baterai? Kondisi baterai masih bagus, ada di 12 volt. Oke. Ini kelompok 3 lagi apa ini? Cek tegangan, Pak. Cek saklar, Pak. Kondisi saklar lampu kepala. Ya. Mengecek kondisi saklar lampu kepala.
Baik, gimana saklarnya? Ada kendala di saklar? Tidak ada, Pak. Dalam kondisi baik? Oke, periksa yang lain ya. Kelompok 1 ada masalah lagi? Lampu senjanya tidak, lampu kotanya tidak menyala. Lampu kotanya tidak menyala. Coba dicek pakai avometer supaya lebih jelas. Ada hubungan? Ada hubungan, jika dilihat dari secara visual dan pengukuran itu ada hubungan, namun coba kita kembali nyalakan kalau misalkan. Nah, ini lampunya belum saya pasang. Belum menyala ya? Ya, belum menyala. Jadi ada bisa kemungkinan terjadi kerusakan pada kabelnya. Coba sambil diperbaiki. Di sini ada KD-nya ya, sambil memperbaiki kalian. Kelompok 2 hampir selesai ya? Gimana yang lain bisa? Bisa ya? Harus bisa. Pengukuran apa? Pengukuran tegangan kaki, Pak. Pengukuran tegangan. Posisi apa? Selektor ada di mana? Dia selektornya yang jelas. Selektornya di DC berapa? 50. Coba ke DC 50. Nah, itu betul. Jadi jangan di ohm ya. Iya, Pak. Posisinya nanti rusak gitu ya. Coba hitung berapa? Coba sambil diukur ya, yang benar ya. Gimana kelompok 1? Udah ketahuan? Kemungkinan ada kabel yang putus di dalam, Pak, soalnya pada saat saya melakukan pengukuran untuk kabel yang warna coklat dengan warna hijau itu dia tidak ada kontinuitas. Jadi kemungkinan ada kerusakan pada kabel yang ke dalamnya gitu, karena kalau kita melakukan pengukuran dari soket yang di sini, ini ada kontinuitas. Coba sambil diukur. Di sini ada kabel warna coklat dan juga warna hijau. Ini coklat dan juga warna hijau. Hati-hati ya. Tuh ada kontinuitas. Tapi kalau secara pengukuran dari kabel bodi sini itu tidak ada kontinuitas. Coba lakukan pengukuran. Coba di sini kabel warna hijau dengan coklat tidak ada kontinuitas. Jadi kemungkinan ada kerusakan pada kabelnya gitu. Coba sambil dicari kerusakan yang lain ya. Oke, gimana? Kelainannya apa? Jadi lampu jauh dekatnya kebalik. Tuh, ini dekat, tapi ini indikatornya jauh pakai saklarnya. Ini jadi jauh. Bisa diperbaiki ini? Bisa.
Bisa coba diperbaiki dulu. Jadi ini kasusnya bukan yang tadi Jihan tanyakan ya. Kalau yang tadi ditanyakan dekat dan jauh nyala bersamaan. Tetapi kalau ini terbalik, dipakai jauh jadi dekat, dipakai dekat jadi jauh. Coba diperbaiki lagi. Ini kelompok ini masih ngotak-ngatik. Kelompok 1. Ya, sambil diukur. Tegangan baterainya Pak terlalu lemah ini tuh Pak. Ya. Sambil diukur ya. Pak. Ini tulis dulu Pak. Ya, sok. Saklarnya tolong diukur dulu. Biar baterainya ini. Sok, saklarnya tolong diukur dulu. Di sini mungkin ya. Ya Pak. Ukurnya nanti di dalam ini. Dibuka lagi. Ya, sok buka dulu. Jadi ini terbalik mungkin ya. Ya, yang lain dulu, yang lain itu ada pengukuran baterai ya. Udah coba dibalik posisinya. Yang ini lagi dibalik. Gimana sekarang posisinya? Sekarang udah benar, yang dekat di dekat, yang jauh di jauh. Jadi tadi kendalanya apa? Kalau kebalik kayak gini, tadi lihat jalurnya mah masih normal, masih sesuai dengan bawaan motornya. Biasanya penyebabnya itu dari lampunya penggunaan yang lokal, enggak yang standar bawaan motornya. Ya, jadi pergunakan yang standar ya. Jangan pakai yang lokal untuk Yang lokal harus ini. balik jalurnya lagi. Baik, ini udah selesai ya. Tolong dirakit kembali, nanti persiapkan siapa yang mau presentasi di kelompok ini. Kelompok 1 masih? Kondisi baterai udah dicek? Sudah. Gimana kondisi baterai di sini? Untuk kondisi baterainya Baik, dalam kondisi baik, yang baik. baik Pak. Baik ya. Ya. Ukuran standar Di berapa pengukurannya? 12,4 kol. Ya, 12,4 ya. Baik berarti. Kalau ini udah nyala, dirapihkan, kemudian siapkan untuk presentasi satu orang saja di kelompok ini. Masih terus coba ya kelompok 1 ya. Coba ke kelompok 3 dulu. Belum dilihat kelompok 3. Nah, periksa kunci kontak. Belum ya? Tadi belum periksa ya? Periksa kunci kontak. Lewat. Ya, jangan sampai kelewat. Gimana? Diukur mau pakai apa pengukuran kunci kontak? Pakai apa? Pakai apometer, Pak. Avometer ya?
Coba kelompok 3, ini masih kesulitan rupanya. Ada? Udah ketemu? Kunci kontaknya? Oke, ukur. Avometernya siapkan. Selektornya ada di mana? Selektornya? Coba siapkan avonya. Ada di mana selektornya? Oke, baik di situ. Di ohm ya? Benar, udah. Oke, coba ukur. Kelompok 1 gimana? Oke, pasang kelompok 1 kalau udah selesai. Nanti saya pengen lihat apakah lampunya udah pada menyala. Jika udah siapkan, saya pengen ada yang presentasi di kelompok ini. Sekarang udah menyala ya kondisinya. Baik, pasangkan dulu baut-bautnya supaya tidak terlepas lagi. Oke, ada kunci kontak, tahu fungsi kunci kontak untuk apa? Untuk menyalakan, Untuk menyalakan. Untuk memutus dan menyalakan. memutuskan dan menghubungkan arus ya. Saklar, ada yang tahu? Saklar untuk apa saklar? Ada yang tahu? Sama apa buat memutus? Sebentar, saya ngambil dulu ininya. Jangan pulpen. Bentar. Tadi yang jawab siapa tadi? Ardi ya. Terus yang kedua? Andrian. Oke, terus fungsi baterai untuk apa? Fungsi baterai pada sistem penerangan Pak mungkin ya. Jadi dia sebagai pensuplai arus listrik dan juga menyimpan arus listrik DC. Itu fungsi dari baterai. Oke, tadi arus dari baterai itu arus apa? AC. Apa? DC. DC. Jangan kebalik ya. Oke, siapa namanya? Ahmad. Tadi Rian ya. Oke. Kelompok ini udah siap presentasi? Oke, tadi fungsi dari siapa namanya? Hovi. Fungsi dari kunci kontak apa? Kontak untuk menyalakan mesin Untuk menyalakan mesin, dan menyalurkan arus listrik. untuk menghubungkan. Dan Arus listrik dan menyalakan itu. coba ada yang bisa ini apa? Untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke yang lainnya. Oke, untuk menghubungkan dan memutuskan arus ya. Kemudian fungsi dari baterai Untuk menyalurkan arus listrik dari baterai ke lampu. yang lain ada? Jihan, fungsi dari baterai? Sebagai sumber arus DC. Oke, sebagai sumber arus listrik D. Jangan lupa lagi ya. Ada yang bisa presentasi di kelompok ini? Jihan, oke. Bisa dipegang? Presentasikan apa yang udah kalian praktekkan hari ini di kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2. Sebutkan namanya. Nama ya. Perkenalkan, nama saya Jihan dari kelompok 2. Untuk hasil presentasinya tadi, pada saat motor dihidupkan, lampu tidak menyala. Setelah dibongkar, penyebabnya adalah dari soket saklar ke lampu longgar. Jadi hanya perlu ditekan
dan serta lampu dekat dan jauh terbalik. Solusinya dilakukan penukaran soket lampu jauh dan dekatnya. Oke, tadi yang pertama tidak nyala lampunya. Apa namanya, kerusakannya apa tadi? Longgar soketnya. Yang kedua, kebalik antara lampu dekat dan lampu jauh. Cara penyelesaiannya ditukar posisi soketnya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 1 siap presentasi? Siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Oke. Oke, baik, tadi pada saat awal ya Pak, ini dia tidak menyala Pak. Si lampu jauh dekatnya itu dia tidak menyala. Nah, setelah kami periksa untuk memastikan secara visual bola lampunya juga itu tidak hitam dan juga filamennya tidak putus. Ternyata memang betul tadi ada kabelnya yang putus Pak. Jadi sudah kita sambungkan kembali dan tadi juga ada fitting lampunya itu dia tidak terpasang dengan benar kepada reflektornya sehingga menyebabkan arus yang masuk pada lampunya itu dia tidak stabil mungkin ya. Nah, maka tadi lampunya tidak menyala. Tetapi sekarang sudah menyala lampunya. Oke, lampu dekat jauh coba. Ini untuk lampu jauh, ini untuk lampu dekat. Ya, ini dekat ya. Coba jauh. Oke, berarti Beserta indikatornya juga. indikatornya nyala ya sekarang ya. Jadi tadi lampu jauh, ini lampu dekat, ini sudah sesuai. Oke, siap. Yang kelompok 2 tadi saya belum ngelihat, belum coba dihidupkan. Udah presentasi belum dihidupkan, saya lupa. Coba dihidupkan dulu. Lampunya nyalakan, jauh dekat. Indikatornya coba di set. Jalan semua ya. Oke, nggak ada masalah ya. Aman. Oke, kelompok 3. Bagaimana kabarnya? Kelompok 3 sudah menyala kah? Sudah menyala kelompok 3? Coba tolong dinyalakan dulu. Diluruskan stangnya. Nah, oke. Ini lampu dekat. Ini jauh ya. Ada yang bisa presentasi untuk ini? Oke, presentasikan untuk kelompok 3. Semua komponen berjalan dengan baik dan masih bagus kecuali baterai. Kenapa baterainya? Overcharge. Jadi harus dicas mungkin ya? Ada kendala tadi dari pengukuran? Enggak Pak. Nggak ada kendala? Terus untuk pengukuran apa tadi, kunci kontak gimana? Jalurnya sudah tidak orisinil. Jadi agak susah mengukurnya karena kabelnya sudah diganti. Oke, agak susah pengukurannya ya karena kabelnya ini sudah banyak dipraktekkan sama kelompok yang lain mungkin ya. Oke, secara keseluruhan udah fix ya, udah oke ya. Jika udah, maka silahkan boleh baris kembali. Alat dan bahannya dibereskan dan dikumpulkan ke laboran atau Pak Yoga. Oke, baris sesuai dengan kelompok. Gimana tadi, ada sedikit kesulitan ya. Di kelompok 1 tadi ada kerusakan pada lampu senja ya. Lampu senjanya tadi tidak menyala, setelah diperiksa lampunya Pak bagus. Ini apa namanya, jalur ke depannya bagus, ternyata jalur ke belakangnya ada yang putus, ada yang rusak. Setelah diperbaiki maka lampunya bisa menyala. Yang kedua, tadi apa ya kendalanya? Oh ya, yang kedua, kelompok kedua, ketika dinyalakan pertama kali lampu tidak menyala. Yang kedua, lampu dekat, ketika udah menyala, lampu dekat dan lampu jauhnya terbalik. Tetapi ketika dibongkar, diperiksa, jadi lampunya udah menyala dan tidak terbalik gitu ya. Untuk kelompok 3 tadi ada kesulitan pada wiringnya atau jalurnya kabel, betul ya? Tadi nyari atau mencari apa itu kabel kunci kontak
ya, kabel kunci kontaknya susah dicari karena sudah jalurnya tidak sesuai lagi. Tetapi berkat kalian ngulik ya, jadi sampai bisa ketahuan mana jalur untuk lampu dekat, lampu jauh, dan kunci kontak. Mungkin itu. Ada yang bisa evaluasi dulu sebelum ini? Ada yang bisa menyampaikan dulu? Oke, bisa ke depan. Jadi kesimpulan pada hari ini, saya dan teman-teman bisa mempelajari mengenai prosedur bagaimana pengecekan lampu headlamp beserta komponen-komponennya, baik dari lampu, saklar, kunci kontak, dan baterainya. Jadi tahu bagaimana yang sudah rusak, bagaimana yang masih bagus, kayak gitu Pak. Oke, terima kasih evaluasinya. Jadi kalian bisa tahu bagaimana cara mengukur kunci kontak, bagaimana cara mengukur aki atau baterai, bagaimana cara mengukur switch-nya, ya. Makanya jika kalian seorang teknisi, ya, jika kalian seorang teknisi di luaran sana nanti, ya, pengukuran harus menggunakan avometer. Jadi biar presisi, ya, biar jelas, kelihatan rusaknya dari mana biar jelas, tidak ditebak-tebak, tidak asal-asalan. Jadi mana yang rusak kalian harus tahu, ya, dengan cara menggunakan avometer. Tadi ada yang menggunakan, kelompok ini ada sedikit kesalahannya, menggunakan avometer mengukur baterai, tetapi di ohm, harusnya di volt, DC volt ya, di 50 DC volt gitu. Oke, kemudian untuk minggu depan kita coba ke bagian lampu instrumen, ya, di mana lampu instrumen tersebut ada bukan lampu instrumen, kelistrikan sistem instrumen, ya, di situ ada lampu sen, apalagi lampu rem, lampu apa lagi? Indikator, apalagi? Klakson, ya. Minggu depan kita ke sana, kita coba ke sana, persiapkan sama kalian, ya. Jadi minggu depan kita masuk dengan teori, minggu depannya lagi kita mulai praktek. Ada pertanyaan dulu? Cukup? Oke, satu lagi penilaiannya tadi di kelompok ini sedikit saya bahas. Ini yang ini. Tadi ada yang siapa tadi yang saya tanya ya? Dio ya. Tadi Dio sama Rahmat Munir ketika ditanya pertanyaan ada sedikit kesalahan, tolong nanti ketika kalian belajar harus tahu dulu fungsi komponennya ya. Jangan lagi kayak tadi menjawab kunci kontak kalian untuk menyalakan sepeda motor, bukan seperti itu ya. Jadi untuk apa kunci kontak? Memutuskan dan menghubungkan arus listrik ya. Tolong dipahami dulu ya. Minggu depan juga kita masih ke listrikan, masih dengan kunci kontak dan lain-lain, masih menggunakan avometer juga. Tolong dipelajari lebih lanjut di rumah supaya di sekolah kita bisa paham gitu ya. Oke, itu cukup. Silakan pimpin berdoa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah di pembelajaran ini kita sudah selesai tanpa ada kendala apapun, tanpa ada insiden atau kecelakaan di dalam bengkel. Sekarang cuaca lagi kurang mendukung, lagi hujan. Yang menggunakan sepeda motor hati-hati, ya. Yang menggunakan atau yang dibonceng atau yang dijemput juga hati-hati. Ya, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Jika hujan masih deras, boleh nunggu di sekolah. Ya, jika hujan reda, kalian boleh pulang.
ya, tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa. Terus safety-nya dijaga, masih ingat safety kita, memakai helm, apalagi memakai jaket, sepatu, ya. Jarak dekat mau jarak jauh, kita memang sudah bekerja sama dengan safety riding Honda. Jadi itu harus dijaga. Siap ya? Oke, ada tambahan dari Pak Yoga laporan? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar. Boleh keluar. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya Ferry Febriana, PPG tahap 4 2021 di LPTK UNES Universitas Negeri Semarang. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk dosen pembimbing Bapak Ahmad Rozikin dan dosen Guru Pamo Bapak Gunawan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masukan dari Bapak dosen dan Guru Pamo.